Macam-macam website, yaitu yang pertama, website e-commerce. Website e-commerce adalah perdagangan yang juga dikenal sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan internet yang mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan situs web di internet dan transfer uang dan data untuk melakukan transaksi ini. E-commerce sering digunakan untuk merujuk pada penjualan produk fisik secara online, tetapi juga dapat menggambarkan segala jenis transaksi komersial yang difasilitasi melalui internet. Fungsi-fungsi website e-commerce yaitu menghemat waktu pembeli lintas wilayah, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu mengurangi biaya operasional, dapat mempersingkat waktu produksi, selalu buka, manajemen persediaan otomatis, dan mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Yang pertama yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya pembeli, tapi Shopee juga memfasilitasi si penjual untuk memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Yang kedua yaitu Tokopedia. Tokopedia berfungsi untuk melakukan jual beli online dan untuk menjual atau membeli barang-barang secara online melalui aplikasi gadget. Tokopedia juga bekerja sama dengan agen pengiriman di Indonesia yang memudahkan pembeli yang berlokasi cukup jauh. Yang ketiga yaitu Bukalapak.com. Bukalapak merupakan salah satu pasar online terkemuka di Indonesia yang menjual segala jenis barang yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli online lainnya dengan model bisnis customer to customer, Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun. Yang keempat yaitu Lazada. Lazada berfungsi untuk memfasilitasi penggunaan situs web atau aplikasi seluler. Kedua, untuk memproses pesanan Anda. Ketiga, memfasilitasi pembayaran Anda. Dan yang terakhir, untuk mengirimkan produk yang telah Anda beli. Yang kelima yaitu olx.co.id, berfungsi untuk membeli barang atau barang bekas dan berfungsi untuk menawarkan barang dagangan pada orang lain. Yang keenam yaitu blibli.com. Blibli.com adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Blibli bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi, mitra logistik, perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna Blibli. Yang ketujuh yaitu elevenia.co.id. Elevenia adalah situs belanja online dengan konsep open marketplace di Indonesia yang memberikan kemudahan dan keamanan berbelanja online. Yang kedelapan yaitu Bukupedia. Bukupedia adalah toko buku online yang hadir sejak tahun 2007 dengan tujuan membantu masyarakat Indonesia memperoleh buku berkualitas dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Kesembilan yaitu Babyzania. Babyzania selain websitenya yang menarik, Babyzania juga menyediakan aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan berbelanja melalui smartphone. Yang ke-10 yaitu Sony Store. Sony Store merupakan perusahaan elektronik global yang menjual semua produk Sony. Adapun website yang kedua yaitu blog. Blog adalah sebuah website berbentuk unggahan dalam bentuk teks yang terkadang ditambahi gambar, link, dan video
yang ditulis oleh satu atau beberapa penulis dengan tujuan tertentu. Jadi, secara sederhana, blog adalah website yang berisi konten tulisan. Adapun fungsi-fungsi dari blog yaitu sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup, atau pengalaman, sarana bertukar informasi, sarana berbisnis, dan sarana untuk personal branding. Yang pertama yaitu blog traveling. Blog traveling berfungsi untuk memberitahukan tentang tips traveling, tips liburan yang murah, tips menghasilkan uang tambahan dari membuat blog, dan bagaimana cara memiliki kesempatan keliling dunia. Yang kedua yaitu food blogger. Food blogger adalah blogger yang menyajikan materi blognya padahal di seputar makanan atau kuliner berbekal kamera favorit mereka. Yang ketiga yaitu fashion blogger. Fashion blogger berfungsi untuk mengenalkan berbagai fashion yang ada di dunia, khususnya fashion yang diminati pemilik blogger, berfungsi sebagai inspirasi dalam gaya busana orang-orang yang berkunjung di blognya. Yang keempat adalah blog otomotif. Blog otomotif berfungsi untuk mengenalkan kendaraan-kendaraan yang baru dirilis atau dikeluarkan, memberitahukan tips dan trik dalam berkendara, cara merawat kendaraan agar awet, dan mereview kendaraan-kendaraan yang baru keluar. Kelima yaitu blog pribadi. Blog pribadi berfungsi untuk mengasah kemampuan menulis sebagai media publikasi untuk siapa saja yang ingin membaca dan bukti profesionalitas. Yang keenam yaitu blog kesehatan. Blog kesehatan berfungsi untuk memperoleh gaya hidup sehat yang diidam-idamkan. Blog kesehatan juga berfungsi untuk memberitahukan info-info tentang kesehatan, obat-obatan, kesehatan umum, dan penyakit. Yang ketujuh yaitu blog pendidikan. Blog pendidikan berfungsi sebagai sumber informasi, sebagai media pembelajaran, sebagai penunjang bakat dan minat, dan yang terakhir sebagai sarana promosi institusi. Yang kedelapan yaitu Teknobike. Teknobike sebagai situs blog yang menyajikan segala informasi tentang teknologi. Yang kesembilan yaitu Andra Aludita. Andra Aludita blog yang mengulas tentang tips-tips kecantikan, review make up, dan skincare serta gaya hidup. 10 yaitu Alo Dokter. Alo Dokter merupakan blog kesehatan yang menyediakan konten-konten berisi informasi seputar dunia kedokteran. Website yang ketiga yaitu website edukasi. Website edukasi atau website pendidikan adalah situs online yang menjadi media informasi dari sebuah lembaga pendidikan. Adapun fungsi-fungsi dari website edukasi yaitu membantu meningkatkan kredibilitas sekolah dan perguruan tinggi, sebagai media informasi bagi para orang tua, wadah untuk memamerkan prestasi instansi pendidikan, dan sebagai media promosi. Website edukasi yang pertama yaitu Kuiper School. Kuiper School adalah platform sekolah digital tanpa biaya. Melalui platform ini, guru dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa. Siswa dapat mengerjakan pekerjaan rumah, tugas, dan ujian secara online dengan mudah. Yang kedua yaitu Edmodo. Edmodo yaitu platform pembelajaran jejaring sosial yang ditujukan untuk guru, siswa, dan bahkan orang tua siswa. Media sosial ini sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Jaringan Edmodo memungkinkan guru untuk berbagi konten, mendistribusikan kuis, tugas, dan mengelola komunikasi dengan siswa, kolega, dan orang tua. Yang ketiga yaitu Udemy.
Udemy adalah sebuah website yang menyediakan lebih dari 100.000 jenis kursus online kepada orang-orang. Jenis kursusnya pun sangat banyak, mulai dari kursus memasak, berenang, membantu aplikasi Android, hingga menjadi produk manager. Yang keempat yaitu Zenius Education. Zenius Education adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia yang telah memulai aktivitas bisnisnya sejak tahun 2004 dan terdaftar sebagai perusahaan resmi dalam bentuk perseroan terbatas pada tahun 2007. Yang kelima yaitu Wikipedia. Wikipedia adalah sebuah situs web atau koleksi dokumen hiperteks lainnya yang memperbolehkan penggunanya menambah atau menyunting isi situs tersebut. Yang keenam yaitu Ruang Guru. Ruang Guru menyediakan sistem tata kelola pembelajaran yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas secara virtual. Yang ketujuh yaitu Edukasinet. Edukasinet adalah portal pendidikan yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Portal ini berisi bahan belajar, wahana aktivitas komunitas, dan info pendidikan. Yang kedelapan yaitu Pintarnesia. Pintarnesia adalah media informasi seputar pelajaran yang membahas berbagai pengetahuan menarik dan informatif. 9 yaitu Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional dikelola langsung oleh pemerintah. Website edukasi ini menyediakan banyak sekali koleksi buku pelajaran yang sangat bermanfaat bagi pelajar dan juga guru. Yang ke-10 yaitu Informasi UN dan USBN. Website ini milik pemerintah, khusus memuat mengenai informasi seputar UN dan juga USBN. Website yang keempat yaitu website berita. Website berita atau situs portal berita adalah website yang memuat konten berita dan informasi terkini dari bermacam kategori peristiwa. Biasanya, website berita disebut juga website portal, artinya segala bentuk informasi terbaru dan terkini bisa didapatkan melalui website kategori ini. Yang pertama yaitu detik.com. Detik.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Yang kedua yaitu kompas.com. Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Yang ketiga yaitu okezone.com. Okezone.com merupakan portal online dan hiburan yang berfokus pada pembaca Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tinggal di luar negeri. Yang keempat yaitu kapanlagi.com. Kapanlagi.com adalah situs media online yang menyajikan informasi berupa konten-konten berita seputar dunia entertainment, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Yang kelima yaitu Viva News. Viva News adalah portal berita daring yang dikelola oleh PT Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia yang juga mengelola bisnis penyiaran. Yang keenam yaitu liputan6.com. Liputan6.com merupakan situs yang menyajikan beraneka ragam informasi pilihan bagi para penggunanya. Liputan6.com menyajikan berbagai topik menarik dimulai dari informasi politik, bisnis, gaya hidup, kuliner, hingga berita olahraga. Yang ketujuh yaitu Media Indonesia. Media Indonesia adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Jakarta. Tergabung ke dalam media group, sejumlah kalangan menganggap Media Indonesia sebagai surat kabar umum terbesar ketiga di Indonesia. Yang kedelapan yaitu Tribun News. Tribun News menyediakan berbagai macam berita yang terjadi, baik itu berita lokal,
nasional hingga internasional secara aktual dan cepat. Yang kesembilan yaitu suara.com. Suara.com adalah sebuah portal berita berbasis di Jakarta, Indonesia yang menyajikan beragam informasi mulai dari peristiwa politik, hukum, kriminal, bisnis juga olahraga, entertainment, gaya hidup, otomotif, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu kompasiana.com. Kompasiana adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga. Website yang kelima yaitu website komunitas online. Website komunitas berisi konten yang dipublikasikan oleh kontributor baik secara sukarela atau bagian dari forum atau tidak. Fungsi-fungsi dari website komunitas online yaitu yang pertama, menciptakan ruang publik baru, menjalin silaturahmi, saling bertukar informasi, memperluas jaringan, berbagi pengalaman, diskusi dengan para ahli, mengatasi segala masalah, membangun karakter dan kepribadian, dan menciptakan kebahagiaan. Yang pertama adalah Kaskus. Kaskus adalah situs forum komunitas maya Indonesia dan penggunanya disebut dengan Kaskuser. Kaskus dikelola oleh PT Darta Media Indonesia. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua yaitu Fiksi.mini. Fiksi.mini merupakan komunitas internet Indonesia yang berbasis di Twitter, di mana pengikut atau penggemar menulis komposisi pendek untuk menarik minat pembaca. Yang ketiga yaitu Tangan di Atas. Website yang berbasis atau bertema tentang wirausaha namun terbuka untuk umum. Yang keempat yaitu Hijabers Community. Hijabers Community merupakan wadah belajar untuk para muslimah muda bersilaturahmi, berkumpul untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yang kelima yaitu Detik Forum. Detik Forum merupakan sebuah forum yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang di luar Indonesia dapat juga menggunakan layanan forum ini. Yang keenam yaitu Fotografer.net. Fotografer.net, kamu bisa mengetahui berbagai macam teknik fotografer yang sedang dibahas oleh para fotografer yang tergabung dalam forum ini. Yang ketujuh yaitu Piknik Asik. Piknik Asik adalah program yang dilakukan dengan cara mengajak anak merdeka ke tempat wisata yang ada di dalam kota atau di luar kota. Klub Buku Indonesia adalah komunitas yang didirikan untuk menaungi seluruh pembaca buku, juga untuk menularkan kebiasaan baik membaca buku. Yang kesembilan yaitu Family Daily. Family Daily yaitu awalnya sebuah blog pribadi yang berisi beragam konten fashion dan kecantikan. Yang ke-10 yaitu Indorunners. Indorunners adalah komunitas penggemar olahraga lari yang dibentuk pada 2009 dan termasuk komunitas terpopuler di Indonesia. Adapun website yang terakhir yaitu website portofolio. Website portofolio merupakan sebuah platform yang berisi dokumentasi hasil karya seseorang atau perusahaan dan ditampilkan dalam bentuk website. Website portofolio yang pertama yaitu Kreavi. Kreavi adalah situs web tempat komunitas maya pekerja kreatif Indonesia, khususnya di bidang visual, untuk berjejaring, membuat galeri, dan memamerkan karyanya seperti ilustrasi, gambar, desain, foto, animasi, dan video. Yang kedua yaitu Behance. Behance adalah media untuk para kreatif membagikan dan menampilkan hasil kerja mereka dan proyek yang tengah dikerjakan.
Yang ketiga yaitu Dribbly. Dribbly adalah situs sosial media berbasis web 2.0 yang ditujukan untuk para komunitas desain yang dimana desainer, pengembang web, dan yang bergerak dalam industri kreatif saling menampilkan dan berbagi karya kepada para pengguna Dribbly lainnya. Yang keempat yaitu Uplabs. Uplabs memiliki ciri khas nama yaitu Labs. Website ini dikemas dengan konsep yang baru dan memiliki beberapa fitur yang berbeda dengan web portofolio yang lain. Yang kelima yaitu Artesian. Artesian yaitu kalian dapat mengupload hasil ilustrasi, bisa berupa konsep art, painting, karakter. Yang keenam yaitu Crevado.com. Crevado juga merupakan situs pembuat portofolio online gratis dan mudah yang memungkinkan desainer untuk membuat situs portofolio online dan memamerkan karya desain mereka di web. Situs ini memungkinkan kamu untuk menyesuaikan situs milikmu dan mengunggah file desain dalam berbagai format seperti foto, video, gambar GIF, PDF, dan banyak lagi format lainnya. Yang ketujuh yaitu Clippings. Clipping adalah situs portofolio yang jurnalis, penulis, dan blogger untuk memamerkan karya mereka. Yang kedelapan yaitu CarbonMed. CarbonMed bisa digunakan oleh banyak jurusan di bidang kreatif. Yang kesembilan yaitu Journo Portofolio. Bisa diaplikasikan untuk pembuatan portofolio untuk mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, blogger, dan fotografer. Dan yang terakhir yaitu 10, Adobe Portfolio adalah situs yang bisa membantu membuat portofolio yang kreatif dan profesional.